kalau kok ganti baju? oh ya tadi flicker ya? Tiba-tiba yang tadi mau flicker. Tiba-tiba mau lebaran ganti baju. Apa sih yuk? Oh lu built-in? Built-in, sorry. Lo dengerin, lo perlu asuransi, kanker, Oh. apa bisa ke Lu cover. built-in? Iya. Oh paling nggak enak aja kali sama lo ini mah. Dipaksa-paksain, kasihan Oh sih. iya, Ja. Yes, yang kenceng, Ja, suaranya. Bentar, Ja apa Ja? Tapi kok hari terakhir ya? Enggak, gue yakin karena nggak enakan aja ini mah pasti. Enggak lah. Oke. Ya, oke. Sekarang kita kedatangan ibu dan ayo mereka pada ngetawain lu gitu. Jangan dong. Berani lu pada ngetawain gue, lu berani lu pada ngetawain gue. Ya berani lah kata mereka begitu. Apa Ayo gue kagak bilang, berani? men. Depok mah ada aja gebrakannya, men. Iya. Tadi gue lihat berita, ya Allah, Apalagi? Ntar dia kasih lihat tuh, kita nih. Kita kedatangan ibu dan anak, ibu dan anak-anak yang selalu tangguh menjalani hari-hari setelah kepulangan almarhum Epy Kusnandar. Kita panggil ini dia, Karina Ranau, Quentin dan Kodra. Musim telah ku lalui, telah ku lewati tanpa dirimu, tetapi bayang wajahmu masih tersimpan di hati. Karina Ranau dan anak-anak jalani Ramadan pertama tanpa sosok Epy Kusnandar. Ajak anak dan karyawan sahur di makam. Aku punya tayangannya dulu ini. Yang pasti terima kasih sudah hadir ke Brownies. Teh ini adalah menjadi Ramadan pertama. Ya, dan juga hari raya pertama tanpa suami tercinta, tanpa ayah gitu ya. Udah pasti ngelewat ini nggak gampang. Ya, apa momen di saat Ramadan bersama almarhum yang paling teteh ingat? Pastinya ya momen mudik bareng ya Kak Ruben. Biasanya hari ini tuh kita udah ada di kampung, udah ketemu sama keluarga gitu, udah bagi-bagi rezeki sama keluarga gitu. Ya Biasa itu dilakukan setiap tahun dan tahun ini semua itu berubah. Ya, teteh ada Kalau kemungkinan. sampai hari ini Mbak udah berapa lama Mas Epy ini kan? udah 106 hari Kak Igun. 106. Iya. Bener-bener dihitungin ya. Jumlah Karena rindu ya. Ya Allah. Apa momen yang paling nggak pernah dilupa banget? Mungkin saat sahurnya beliau. Iya, semuanya. Saat sahur, saat buka puasa, saat menyambut puasa, saat menyambut lebaran. Ya momen-momen kecil itu yang sangat dirindukan. Tapi bagaimana teteh akhirnya bisa ngelewatin gitu ya, walaupun berat, tapi harus dijalani dengan tetap kuat setiap hari. Apa yang memotivasi teteh sendiri yang gua harus kuat nih? Yang memotivasi ya pastinya anak-anak. Karena tadinya saya tuh sempat yang nangis terus gitu, namanya perempuan ya Kak Ruben. Dengan cara menangis, mengeluarkan air mata setidaknya lega gitu. Cuman akhirnya berpikir sampai kapan sih aku mau seperti ini terus gitu, lihat anak-anak. Terus kebetulan ada warung peninggalan almarhum gitu. Anak-anak pun berdampak dengan kesedihanku, berdampak gitu, dengan situasi warung juga berdampak. Akhirnya sering kayak mendengar kajian gitu bahwa hidup itu kita hidup pasti akan mati gitu. Jadi harus tetap maju apapun situasinya gitu ya, karena anak-anak. Tapi kalau dari kalian sendiri nih ya, ini kan Ramadan juga tanpa panggilnya papi. Apa yang paling kalian rindukan kalau di Ramadan sama papi sebenarnya? Mungkin waktu sahur kali ya, soalnya
Sebelum papi meninggal, waktu papi masih ada, sebenarnya sahur tuh lengkap, kayak nggak ada yang spesial dan biasa aja gitu. Dulu ya, sampai sekarang baru sadar kalau papi udah nggak ada, makanan tuh jadi kayak hambar gitu. Mungkin kunci rasa tuh, bumbu tuh dipegang sama kehadirannya papi. Jadi ya, tapi papi udah tenang dan ya udah pasti ini tugas aku buat megang bumbu rahasia itu. Dan walaupun kadang suka keasinan makanan, tapi ya Kebersamaan sama papi itu yang ternyata malah itu penyempurnanya gitu ya. Makanan apapun yang dihidangkan, yang disajikan, ya kayaknya yang diperlukan bukan makanan yang mewah, tapi kehadiran papi. Tapi rencana di Lebaran tahun ini akan mudik atau tetap di Jakarta? Enggak, kita tahun kemarin kita mudik ke Sumatera, ke kampung saya, ke Palembang, biasanya ke Garut pada saat ibu masih ada, ibu mertua. Dan sekarang ternyata tahun ini kami harus tetap lebaran bareng papi, tapi kami akan berlebaran di rumah baru papi di Jeruk Purut. Sudah diagendakan akan sholat mencari masjid di dekat situ, di sekitar situ. Setelah itu kita mau, ya di sana aku ingin orang pertama yang datang ke makam itu saat matahari muncul sampai matahari terbenam, aku baru pulang, akan nemenin papi di situ. Dan Manis, ini ditinggal suami tercinta Karina Ranau, akui nggak akan pernah move on dan sempat menangis teringat almarhum ketika jualan. Aku punya tayangannya dulu, ini dia. Kalau boleh tahu warungnya di mana sih, Mbak? Apanya? Warungnya di mana? Warungnya kita ada di Kalibata, Kak Igun, sama ada yang baru itu ada di Jalan Haji Samali, yang baru Itu buka. jualan apa, Mbak? Yang di Kalibata tuh jualan kue-kue, terus sama yang di Samali itu jualan jukut goreng, kayak masakan bayam. Sunda gitu. Masakan Sunda. Jadi kuenya pas kalau bulan puasa gini dari mau buka puasa itu udah rame jam 2, tuh di situ. jam 2 ada kita udah persiapan. rame di situ. Kalau hari biasa tuh bukanya dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Kue subuh ya. Iya. Oke, tapi mungkin gimana caranya Teteh ini pelan-pelan kembali bangkit, kembali menyemangati, apalagi Teteh menjadi penyemangat buat anak-anak sekarang ini gitu. Karena kalau Tetehnya drop, pasti mereka juga ikutan drop. Apa ya yang membuat Teteh, gue harus bangkit, gue harus semangat lagi? Iya tadi Kak Igun, Kak Ruben, anak-anak, terus warung. Karena ya selama ini kita bisa hidup, kita dikasih makan dari sosok almarhum, mencari rezeki untuk kita, dan sekarang beliau sudah tidak ada. Jadi saya menjadi ibu sekaligus bapak untuk anak saya gitu, untuk anak-anak di warung juga. Ya karena itu pastinya saya harus bekerja, karena almarhum itu ternyata meninggal, dia pergi tidak ingin saya menjadi perempuan yang manja. Saya harus menjadi perempuan yang mandiri, yang kuat. Saya akan berjuang mencari rezeki dengan tanpa mengemis ke orang lain. Akan berjuang. Tapi kalau untuk Kodrat sama Quentin ya? Quentin, Q. Untuk Q sendiri ngelihat kondisi Mami sekarang bagaimana? Ini kalau Ruben lihat Bunda nangis gini, di sini baru kecil doang nangisnya. Kalau misalnya lagi di makam atau lagi di apartemen, wah itu bisa lama banget nangisnya. Terus aku kadang di sebelahnya Jadi bingung. iya, aku liatin aja. Kayak aku nggak nyuruh kalau udah jangan nangis terus. Aku biarin aja sampai selama waktu yang diperlukan sih, ya biar lega juga Bunda. Kalau Mas Kodrat? Ya, selalu ngasih semangat aja, ngasih ngajak ngobrol, nemenin lah, jangan terlalu bersedih gitu. Jadi menghibur lah, mencoba diajak ngobrol gitu.
Mas Kuadrat ini sekarang udah ikut-ikut casting juga ya? Oh iya. Oke, karena kebetulan memang Kuadrat sempat curhat sehabis casting di makam almarhum papi. Oh. Ya, coba aku lihat dulu tayangannya ini dia. Kalau habis cerita sama papi, langsung kayak dapetin energi baru ya? Iya kan biasanya tuh yang nyuruh-nyuruh casting tuh suka papa gitu. Iya. Semangat casting gitu. Iya. Sekarang kebetulan deket gitu lokasi castingnya. Mampir dulu sambil bilang papa udah casting. Tapi kalau dari kemarin casting udah pernah dapat peran belum? Kalau belum, kalau film sinetron, kalau iklan baru kemarin. Terus udah, tapi nggak bisa dilihat papa gitu. Pas giliran udah lolos iklan gitu. Tapi apa sih keinginan papi yang belum terwujud sama kalian? Keinginan hiu dulu deh. Papi tuh pengen bangun tempat. Aku juga, Bunda juga. Tempat yang nggak usah gede-gede banget, tapi di sana ada apa aja. Papi kan hobi berkebun, jadi kalau misalnya udah nggak syuting atau nggak kerja lagi, bisa menghabiskan sisa hidupnya di situ berkebun buah atau sayuran, terus hasilnya dinikmati sendiri sama keluarga juga. Di situ pengen juga bikin ruangan yang bisa berteater, dan ya pokoknya tempat itu jadi creative space untuk kami berkesenian. Kalau dulu-dulu juga kalau pas Akang sama Tete pulang ke Garut, pasti kan menyempatkan untuk berkebun ya. Memang suka banget ya kayak nyapi untuk berkebun ya. Mungkin aku mau nyampein pesan sedikit dari almarhum Kak Igon, Kak Ruben. Iya. Berpesan untuk anak-anak. Dia ingin darah seni yang mengalir dengan anak-anaknya itu tumbuh besar. Tapi pesannya kalian jangan pernah membawa-bawa nama besar saya, misalnya kayak untuk casting atau untuk kemana, untuk jadi populer gitu apa. Dia ingin anak-anak ini berjuang, makanya seperti tadi ikut casting, walaupun bapaknya sudah dikenal orang. Si Q juga ikut antri casting supaya mereka tahu rasanya bagaimana berjuang gitu. Dan berproses ya? Berproses. Oke, jadi pengen bisa belajar dari situ kemauan Iya. papi gitu ya. Semangat ya, Iya, karena host yang satu ini juga semangat untuk ikut casting untuk bisa dapetin bill-in ya Oma. Bill-in, ya alhamdulillah. Iya, karena nggak bisa sembarangan klien ini milih, iya kan? Halo, iya halo, iya gitu. Silakan yuk, kamu Silakan, lolos yuk. casting dan siap menjalankan bill-in. Sorry ya, bentar ya, aku ada urusan. Sorry. Aduh, ada apa sih Mariza? Jadinya pakai asuransi yang mana ya Bu Ayu? Banyak banget nih pilihannya, jadi bingung aku. Duh, bentar lagi lebaran kok kamu masih kayak cemberut gitu, kenapa? Coba kamu jelasin ke aku ada apa ini? Ini loh Bu Ayu, aku kan lagi cari asuransi ya buat aku sama keluarga di rumah. Oke. Tapi nggak mau yang salah-salahan. Bu Ayu ada nggak referensi? Kirain aku kamu kenapa? Kirain aku kamu takut nggak dapat bill-in kayak aku. Nih, aku kasih solusinya ya. Mending kamu pilih Siva Essential aja dari Sun Life Syariah. Produk asuransi apaan itu Bu Ayu? Ini tuh ya, asuransi penyakit kritis syariah yang pastinya melindungi finansial keluarga dari 4 resiko penyakit kritis dan menghargai kamu saat sehat. Sehingga kamu bisa menjalani hidup itu dengan tenang, tanpa khawatir biaya dan masa depan pun bisa sesuai rencana. Kalau boleh tahu, 4 penyakit kritisnya itu apa aja sih Bu Ayu? Nih aku kasih tahu ya, penyakit kritis kayak stroke, terus kanker, serangan jantung, gagal ginjal yang bisa datang tanpa permisi dan dapat menghabiskan tabungan atau aset kita dalam sekejap. Tapi Bu Ayu,
Kalau soal perlindungan kan udah oke banget tuh. Nah, kalau keunggulan dari Shifa Essential ini apa aja sih Bu Ayu? Tenang, aku kasih tahu nih satu-satu ya. Keunggulan yang pertama yaitu perlindungan esensial yang bisa mengcover biaya perawatan penyakit kritis hingga 8 miliar per tahun. Wow. Tuh, gede banget kan? Terus Iya. yang kedua, ada akses esensial yang memudahkan kamu pilih rumah sakit di Indonesia dan hampir di semua negara di Asia. Semua negara di Asia. Semua negara di Asia. Terus keunggulan yang ketiga, kamu bisa double claim, bisa dapat manfaat tunjangan sampai 50% meski sudah klaim asuransi dari kantor. Dan kalau kamu nggak klaim selama 1 tahun setelah klaim terakhir, bakal dapat bonus tunai juga. Pokoknya banyak banget benefitnya. Wah, banyak banget benefitnya Bu Ayu. Ya udah deh, fix aku bakalan pilih Shifa Essential buat asuransi aku dan keluarga aku. Harus dong, dan juga buat manis yang ada di rumah, jangan lupa segera beli asuransi Shifa Essential sekarang juga dan lindungi keuangan Anda dari resiko penyakit kritis. Salam Healthier Future Assurance, Shifa dari Sun Life Syariah. Ikhtiar Anda dijaga dengan amanah. Pokoknya manis, jangan kemana-mana. Setelah ini kita balik lagi, tetap di Brownies Obrolan Manis. Hei.